Selamat datang pada presentasi mengenai pneumonia, bagian dari mata kuliah sistem pernapasan, kulit, mata, dan THT. Kita akan membahas pneumonia, selamat menyaksikan. Pneumonia adalah infeksi pada jaringan paru-paru atau parenkim paru. Infeksi ini menyebabkan peradangan pada alveoli, yaitu kantong udara kecil di paru-paru, sehingga alveoli bisa terisi cairan atau nanah. Hal ini membuat pertukaran oksigen terganggu dan pasien mengalami sesak napas. Pneumonia adalah salah satu penyebab kematian akibat infeksi tertinggi di dunia. Populasi rentan meliputi anak di bawah 5 tahun, lansia di atas 65 tahun, dan pasien dengan penyakit penyerta seperti diabetes, COPD, atau gagal jantung. Merokok juga meningkatkan risiko pneumonia. Pneumonia bisa disebabkan oleh berbagai patogen. Bakteri seperti Streptococcus pneumoniae adalah penyebab tersering. Virus influenza atau SARS-CoV-2 juga sering menyebabkan pneumonia. Pada pasien imunokompromis, jamur seperti Candida atau Aspergillus bisa menjadi penyebab. Aspirasi cairan lambung atau benda asing juga dapat memicu pneumonia aspirasi. Gejala pneumonia meliputi batuk yang bisa berdahak atau kering, demam, sesak napas, dan nyeri dada yang terasa lebih sakit saat bernapas atau batuk. Pasien juga bisa merasa lemas dan tidak bertenaga. Pada usia lanjut, gejala bisa tidak khas, seperti kebingungan atau penurunan kesadaran. Secara patologis, pneumonia ditandai oleh inflamasi pada alveoli. Alveoli terisi edema dan infiltrasi sel inflamasi seperti neutrofil. Eksudat purulen menumpuk di alveoli, menyebabkan konsolidasi atau pengerasan jaringan paru sehingga paru kehilangan sifat elastis dan fungsinya terganggu. Pneumonia lobar klasik memiliki 4 tahap. Pertama, kongesti terjadi dalam 2 hari pertama, ditandai edema dan pertumbuhan bakteri. Kedua, red hepatization pada hari 2-4, alveoli terisi eritrosit dan neutrofil sehingga paru tampak merah seperti hati. Ketiga, gray hepatization pada hari 4-8 dengan degradasi eritrosit dan deposit fibrin. Keempat, resolution terjadi setelah 8 hari, dengan resorsi eksudat dan pemulihan struktur paru. Pneumonia dapat diklasifikasikan berdasarkan lokasi anatomi menjadi lobar pneumonia yang mengenai satu lobus, bronkoneumonia yang menyebar ke bronkiolus dan alveoli sekitar, serta pneumonia interstisial yang dominan melibatkan jaringan interstisial paru. Berdasarkan tempat perolehan, pneumonia dibagi menjadi community acquired pneumonia atau CAP, hospital acquired pneumonia atau HAP, ventilator associated pneumonia atau VAP, dan pneumonia aspirasi. Community acquired pneumonia atau CAP adalah pneumonia yang timbul di masyarakat dengan penyebab umum Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, atau virus. Hospital acquired pneumonia atau HAP terjadi 48 jam setelah masuk rumah sakit, biasanya disebabkan oleh bakteri resisten seperti Pseudomonas atau MRSA. Penanganan HAP memerlukan antibiotik spektrum luas yang disesuaikan dengan pola resistensi setempat. Gejala pneumonia meliputi batuk berdahak atau kering, demam, dan sesak napas. Nyeri dada bersifat pleritik atau terasa saat menarik napas dalam. Pasien juga bisa mengalami lemas, malaise, atau kebingungan pada usia lanjut, sehingga diagnosis pada lansia sering sulit. Diagnosis pneumonia dimulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik dengan mendengarkan ronki atau suara napas tambahan. Kemudian fototoraks membantu menegakkan diagnosis dengan melihat infiltrat atau konsolidasi. Selanjutnya dengan pemeriksaan laboratorium seperti hitung darah lengkap menilai infeksi. Menggunakan pulse oximetry untuk mengukur saturasi oksigen. Dan pada kasus berat, kultur dahak dilakukan untuk menentukan kuman penyebab. Terapi pneumonia disesuaikan dengan jenis dan keparahan. CAP ringan biasanya diobati dengan amoksisilin atau doxycycline. CAP berat memerlukan rawat inap dengan kombinasi ceftriaxone dan azitromisin. HAP memerlukan antibiotik spektrum luas seperti piperacillin tazobactam atau meropenem sesuai pola resistensi. Dukungan oksigen diberikan bila saturasi turun, cairan dan nutrisi dijaga untuk mendukung penyembuhan. Pencegahan pneumonia sangat penting, terutama pada kelompok rentan. Vaksinasi pneumokokus dan influenza menurunkan risiko infeksi berat. Kebersihan tangan mencegah penyebaran kuman. Menghindari rokok menjaga kesehatan paru. Nutrisi seimbang meningkatkan imunitas. Pada pasien risiko tinggi, pencegahan aspirasi juga penting.
Kesimpulannya, pneumonia adalah penyakit infeksi paru serius yang dapat dicegah dan diobati. Deteksi dini, terapi tepat, dan pencegahan melalui vaksinasi dan gaya hidup sehat sangat penting. Edukasi kepada pasien dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi beban pneumonia. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat.